Unique. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Kembali lagi kita akan beribadah dalam ibadah Soul Catcher. Dimanapun teman-teman berada, saya mengundang kita semua. Mari kita siapkan hati kita, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita buka hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, saat ini kami boleh ada semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Dan sebab itu, pada siang hari ini kami membawa segenap jiwa, tubuh roh kami untuk menyembah Engkau Tuhan sebagai persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah ibadah kami siang hari ini nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari teman-teman, dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita. Kita percaya hari-hari ini Tuhan yang menyertai kita. Terima kasih Tuhan, rancangan-Mu terbaik bagi kami ya Bapa. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Oh, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari sekali lagi kita naikkan kekaguman kita.
kagum akan Kau Tuhanku. Yes Tuhan, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik, nyatakan ku kagum. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Kau melebihi segalanya, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik, kami kagum Engkau. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Oh, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Tuhan, Kau sungguh baik. Selamanya Kau baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik bagi kami. Selamanya Kau teramat baik. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami menyadari Kau sungguh baik dalam hidup kami. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu selamanya Tuhan. Kami mau kagum, kami mau menyembah-Mu, sebab Kau layak, Kau yang layak terima sembah setiap kami. Haleluya, terima kasih. Betapa Kau baik, teramat baik dalam hidup kami. Sampai saat ini Kau baik. Terpujilah, terpujilah nama-Mu selamanya. Kami percaya Kau yang beserta kami. Segala yang Kau rancangkan baik bagi kami, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kau Allah yang mulia, janji-Mu Kau tepati, tak pernah Kau tinggalkan kami. Tuhan, Kau setia bagi kami. Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan dengan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Sebab kami percaya satu hal Tuhan, Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Mari lebih lagi kita naikkan syukur kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari lebih lagi kita nyatakan, oh ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini, itu semua bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau buka hati kami lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman yang hamba-Mu sampaikan, itu semua dapat menjadi rema di dalam hidup kami, menguatkan kehidupan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Soul Catcher. Saya mengucapkan selamat siang kepada kita semua dimanapun kita berada pada hari ini. Saya percaya bukan karena kuat dan gagah kita boleh ada, tetapi semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, bukan hanya pada situasi yang baik, tetapi dalam situasi yang buruk secara manusia pun Dia selalu ada di dalam hidup kita. Dia menyertai kita, Dia melingkupi kita dengan kasih dan kebaikannya yang sempurna. Amin. Puji nama Tuhan. Dan pada hari ini saya akan sharing kepada kita semua kebenaran firman Tuhan tentang pengabulan doa. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Ya, Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan mengenai pengabulan doa. Ya, LAI memberikan judul dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11 ini adalah pengabulan doa. Jika kita melihat situasi yang terjadi pada saat itu ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini, ya, Tuhan Yesus sedang berada di atas bukit. Dia sedang mengajar banyak orang pada saat itu. Dan jika kita melihat di dalam Matius 4 ayat 23 dan 24, Tuhan Yesus mengajar kepada orang-orang yang mengalami sakit,
penyakit, ya, mengalami kelemahan di dalam hidupnya, mengalami permasalahan di dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang datang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus adalah orang-orang yang datang dengan permasalahan yang ada di dalam kehidupannya. Ya, tentunya ketika mereka mendengar tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini mengenai pengabulan doa, ya, ini merupakan sebuah pengharapan yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Ya, bagaimana Tuhan mengatakan di ayat 7, mintalah maka kamu akan mendapat. Ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini sebuah janji yang begitu luar biasa pastinya di dalam kehidupan mereka, di mana mereka tengah berada di dalam situasi yang bagi manusia itu tidak nyaman, itu tidak enak. Ya, ini merupakan janji yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kehidupan mereka. Ya, begitupun juga di dalam kehidupan kita, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Kita tahu bahwa kita berada di situasi yang secara manusiawi, ya, kita bisa merasakan bahwa situasi yang kita hadapi bukan situasi yang nyaman. Situasi yang bagi kita keluar dari zona nyaman kita. Kita melihat pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Itu semua menyerang, memberikan dampak di dalam ke dalam semua aspek kehidupan manusia, kehidupan kita. Ya, ini semua mengganggu kenyamanan kita. Dan di tengah permasalahan yang kita hadapi, ayat ini yang barusan kita baca, ini merupakan janji yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan mengabulkan doa kita, Dia akan memberikan yang baik kepada kita. Oleh sebab itu di dalam permasalahan kita, di dalam apa yang sedang kita hadapi, mungkin dari kita ada yang terkena dampak ekonominya semakin menurun, ya. Bagaimana kita tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kita secara langsung. Kita tidak bisa sharing kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita tidak bisa memuji menyembah Tuhan di satu tempat yang sama. Tetapi tetap percayalah, tetap berharaplah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan yang baik kepada anaknya yang mau terus berharap kepadanya. Amin. Oleh sebab itu hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang pengabulan doa. Kalau kita melihat, ya, apa arti doa itu? KBBI memberikan arti kepada doa adalah sebuah permohonan, sebuah harapan, ya, sebuah permintaan yang dinyatakan kepada Tuhan. Jadi pengabulan doa merupakan jawaban yang diterima kepada umat yang meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi jawaban dari harapan yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan ini merupakan sesuatu yang dijanjikan Tuhan bagi kehidupan kita. Ya, di dalam situasi yang kurang nyaman, di dalam situasi yang kita tahu bersama bahwa situasi ini berdampak yang cukup tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Ya, tapi kalau kita melihat teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, apakah yang kita doakan, apakah yang kita harapkan, itu langsung Tuhan berikan kepada kita? Tentu tidak. Ya, hal inilah yang menjadikan banyak orang menjadi kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena janji ini tidak semudah itu bisa didapatkan. Oleh sebab itu hari ini saya akan membagikan kepada kita semua apa yang harus, pemahaman apa yang harus kita miliki agar kita tidak kecewa kepada Tuhan ketika kita terus mau berdoa berharap kepada Tuhan. Ya.
Agar kita tidak kecewa, kita harus memiliki pemahaman seperti ini. Yang pertama, di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8, saya akan bacakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya. Kalau kita melihat ayat ini secara langsung, bahwa kita melihat bahwa Tuhan akan memberikan saat kita meminta kepada Tuhan, tetapi kenyataan tidak seperti itu terus. Melainkan ada saat di mana ketika kita meminta, kita tidak akan langsung menerimanya. Kenapa? Karena belum tentu apa yang kita harapkan itu baik. Oleh sebab itu di dalam berdoa, di dalam pengharapan kita, ya, kita harus terus tekun. Kenapa harus tekun? Karena kalau kita melihat di ayat 7 dan ayat 8 ini, 3 kata yang terus diulang, yaitu meminta, mencari, dan mengetok. Dan ketiga kata ini bukan kata yang biasa, melainkan kata kerja, yang artinya kita harus terus melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa memiliki pemahaman bahwa ketika kita meminta, kita akan langsung mendapat. Ketika kita mencari, kita akan langsung mendapat. Ketika kita mengetok, maka pintu akan langsung dibukakan bagi kita. Tidak bisa seperti itu. Tetapi kita harus memiliki pemahaman bahwa ketika kita meminta, itu perlu ketekunan untuk terus meminta kepada Tuhan. Kita harus tekun berdoa terus kepada Tuhan. Di dalam mencari sesuatu, ya berharap kepada Tuhan, kita harus terus gigih dalam mencari hal tersebut. Begitupun juga dengan mengetok. Harus punya ketekunan dalam melakukan hal itu, bukan hanya sekedar pasif, kita meminta maka kita akan menerima. Jika kita hanya memiliki pemahaman seperti ini, kita akan mudah kecewa kepada situasi. Kita akan mudah kecewa kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan memberikan jawaban doa itu sesuai waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kalau Tuhan belum memberikan apa yang kita harapkan, bukan berarti dia berhenti menjadi Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Tetapi kita yang harus tekun untuk berdoa, tekun untuk berharap kepada Tuhan. Tekun untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Agar kita tidak menjadi kecewa. Kita harus terus berharap dan percaya bahwa Tuhan menyediakan janjinya dan Dia akan menepatinya tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Amin. Ini pemahaman yang harus kita tahu. Ya. Perlu ketekunan dalam berdoa, dalam berharap kepada Tuhan. Percayalah, waktunya Tuhan, tepat pada waktunya Dia akan menyediakan janjinya itu kepada kita yang percaya kepadanya. Amin. Yang kedua, ya, pemahaman yang harus kita miliki adalah di ayat yang ke-9 sampai 11. Saya akan bacakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini Tuhan memberikan sebuah ilustrasi. Ya, perbandingan antara orang tua yang ada di dunia dengan Bapa yang ada di surga. Ya, dia katakan bahwa jika orang tua yang di dunia, ya, jika manusia saja dapat memberikan sesuatu yang baik kepada anaknya yang meminta kepadanya, ya, dikatakan bahwa seorang manusia akan memberikan roti kepada anaknya jika anaknya meminta roti, bukan memberikan ular ketika anaknya meminta roti. Apalagi Bapa yang di surga.
Dia lebih tahu yang terbaik dari yang terbaik kepada setiap kita ya, yang adalah anak-anaknya. Ya, ini pemahaman yang perlu kita tahu. Kita tidak bisa menyetarakan, menyamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kehendak kita. Apa yang bagi Tuhan baik dan bagi kita baik itu sesuatu yang berbeda. Karena apa yang kita pikirkan baik belum tentu bagi Tuhan itu baik. Karena Tuhan tahu jauh yang lebih baik bagi kehidupan kita. Terbaik dari yang terbaik Tuhan sediakan bagi hidup kita. Ketika kita memiliki pemahaman bahwa apa yang kita pikirkan baik itu baik bagi Tuhan, kita akan kecewa. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyetarakan hal ini. Yeremia katakan bahwa rancanganmu bukan rancanganku. Ya, Tuhan katakan, apa yang menjadi rancangan Tuhan bukan rancangannya kita. Rancangan Tuhan, rancangan membawa damai sejahtera. Berbeda dengan rancangan kita yang sebagai manusia yang terbatas, terkadang apa yang kita rencanakan membuat kita berada di dalam situasi yang sulit, berdampak buruk di dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itu kita perlu memiliki pemahaman bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik dari apa yang kita butuhkan. Kalau kita merujuk kepada kisah di mana sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa pada saat itu. Ya, dia meminta bahwa sekiranya cawan itu lalu daripadanya. Apakah cawan itu lalu daripada Tuhan Yesus Kristus? Tidak. Tuhan Yesus tetap harus mengorbankan dirinya kepada semua manusia. Tuhan Yesus harus tetap menebus setiap manusia dari dosa. Itu merupakan kehendak Bapa. Ya, jadi Bapa tahu yang terbaik dari yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi di dalam pengharapan kita, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah bertekun kepada Tuhan, tetaplah setia meminta kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan tetaplah percaya bahwa apa yang Tuhan berikan pada saat ini dalam hidup kita, itu semua mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita yang percaya kepadanya. Amin. Tetaplah percaya, maka ketika kita memiliki pemahaman ini, kita tidak akan mudah digoncangkan dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena kita percaya, yaitu Tuhan sediakan janjinya, dan dia akan menepati bagi kehidupan kita karena dia adalah Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi tetaplah setia bertekun di dalam Tuhan, dalam doa kita, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan menyediakan jauh yang terbaik dari apa yang kita pikirkan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Karena kebaikan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Dan terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Biar ini menguatkan kehidupan kami. Biar firman-Mu terus menyertai kami dan Engkau terus menyertai kehidupan kami. Apapun yang terjadi kami mau tetap percaya. Apa yang Kau sediakan bagi kami itulah yang jauh terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Pengumuman untuk kita semua, jangan lupa saksikan ibadah Gereja Orang Beriman Kasongan setiap hari Minggu pukul 8 pagi di Facebook GOB Kasongan, dan juga ibadah Worship Night setiap hari Rabu pukul 6 sore di Facebook GOB Kasongan. Haleluya Tuhan. Sebab Kau besar perbuatan